Di tengah gonjang-ganjingnya kabar mangkraknya tol Gilimanuk Mengwi, Gubernur Bali Wayan Koster semakin memperjelas niatnya untuk merealisasikan transportasi umum lintas raya terpadu atau LRT di Pulau Dewata Bali. Bahkan Gubernur Koster sudah menimba ilmu dengan pemerintah DKI Jakarta yang sudah memiliki moda transportasi serupa. Apakah LRT ini benar-benar akan terwujud? Ataukah bernasib sama seperti tol Gilimanuk Mengwi? Penasaran? Simak informasi berikut ini. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan moda lintas raya terpadu atau LRT di 3 titik dengan panjang rute 9,4 km. Ia menyampaikan nantinya transportasi LRT akan dibangun di Bandara Ngurah Rai, ke Sentral Parkir Kuta, dan Seminyak. Menurutnya, lokasi itu merupakan daerah yang padat wisatawan, sehingga biasa menimbulkan kemacetan. Gubernur Koster usai penandatanganan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Senin 10 Juli 2023 mengatakan, karena jalur yang sangat padat dan macetnya luar biasa, kemudian ini akan dilanjutkan ke Canggu, berikutnya ke jalur Sanur dan ke pusat kebudayaan Bali di Klungkung termasuk di Ubud. Karena ini memang daerah-daerah wisata yang sangat padat yang sudah tidak bisa diatasi dengan transportasi yang konvensional. Yang 3 titik itu panjangnya 9,4 km. Dalam kesempatan itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal berbagi pengalaman dan masukan kepada Pemprov Bali. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono menjabarkan lingkungan kerjasama antara dua Pemprov tersebut, serta lingkungan kerjasama diantaranya pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik. Melalui kesempatan bersama ini, diharapkan kemitraan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan, pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas. Di sisi lain, menurut pengamat transportasi Nyoman Artaya Sena, menilai rencana itu dinilai belum cocok untuk diterapkan di Pulau Dewata Bali. Meski menurutnya penerapan sistem angkutan massal akan berdampak baik, namun ada faktor yang membuat dirinya menilai ketidakcocokan moda transportasi LRT di Bali. Wacana LRT dan MRT pada dasarnya angkutan yang bersifat massal pada dasarnya sangat bagus. Tapi lihat dulu budaya transportasi di Bali. Menurutnya belum cocok untuk diterapkan di Bali. Menurutnya, dari tahap konstruksi LRT sudah bisa menimbulkan permasalahan. Pasalnya, untuk membangun infrastruktur seperti rel terdapat kemungkinan polemik kepemilikan lahan. Selain itu, bisa ada potensi penggusuran tempat suci atau tempat bersejarah demi pembangunan infrastruktur LRT tersebut. Konstruksi kepemilikan lahan, bangunan, tempat suci, tempat bersejarah itu akan banyak yang tergusur. Apakah bisa melakukan penyesuaian untuk memaksakan pembangunan infrastrukturnya seperti relnya dan sebagainya? Pada dasarnya itu sangat bagus, tetapi itu ada banyak pertimbangan. Sedangkan minat masyarakat Bali untuk menggunakan transportasi umum masih kurang, sehingga kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama karena lebih praktis dan lebih cepat.
Maka dari itu juga, peminat pengguna LRT nantinya masih minim. Meski begitu, ia menilai peminat LRT nantinya bisa meningkat jika dibarengi dengan sedikit pemaksaan dari aturan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan adanya larangan penggunaan kendaraan pribadi ke tempat tertentu, menurutnya bisa membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain untuk menggunakan transportasi umum. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, rencana pembangunan transportasi LRT ini sudah memasuki tahap studi kelayakan proyek dengan investor Korea Selatan. Ia menerangkan proyek MRT ini akan berfokus di area Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Seminyak Kuta. Meski demikian, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta mengatakan, pembangunan LRT ini ditargetkan akan berlangsung pada tahun 2025 mendatang. Untuk investor LRT di Bali, sementara ini yang mengajukan baru negara Korea Selatan. Dan dana yang dibutuhkan sekarang masih 10 triliun dan jumlah tersebut yang masih terhitung kasar. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.